Gibran Rakabuming Raka ini hanya akan menjadi AHY Jilid 2. Kenapa AHY Jilid 2? Karena kita sudah sama-sama ketahui pada beberapa tahun sebelumnya, ya, di Pilkada 2017 muncul seorang anak muda, AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono, yang adalah anak Presiden ke-6 Republik Indonesia, Pak SBY, sebagai kandidat calon gubernur DKI Jakarta bersaing dengan Ahok Jarot, kemudian Anies Sandi, ya. Nah, munculnya AHY ini tidak semata-mata ya muncul dari panggung politik, ya. Kita sama-sama ketahui bahwa AHY ini diambil, ditarik, dicabut dari karir militernya yang sedang berkembang pada saat itu, sehingga ia dipaksa untuk masuk ke gelanggang politik untuk bertarung di DKI Jakarta. Pada saat itu orang sedang panas-panasnya berada pada persaingan antara Ahok dan Anies, ya. Sehingga disinyalir memang AHY ini tidak diproyeksikan untuk menang pilkada, tapi untuk memberikan pengalaman politik kepada AHY. Nah, banyak orang yang bilang ini dinasti politik, tapi saya lebih cenderung mengatakan bahwa ini bukan dinasti politik, karena munculnya AHY setelah SBY turun jabatan dari presiden di tahun 2014, sehingga AHY ditaruh di gelanggang itu ingin menyasar kaum milenial, agar kaum milenial ini memilih AHY. Tapi buktinya orang tidak memilih AHY. Kegagalan AHY di Pilkada DKI Jakarta seraya mau menunjukkan bahwa kaum milenial pun bisa berpikir cerdas, bisa memilih bahwa seorang pemimpin yang layak itu adalah pemimpin yang punya pengalaman, sehingga yang dipilih adalah sosok Ahok dan juga Anies Baswedan. Nah, ini yang mau diulangi, blunder ini, kesalahan ini yang mau diulangi oleh Gibran dan juga kubu Prabowo. Ya, menurut saya ya ini harus jadi pertimbangan buat mereka. Tapi ini sudah terjadi. Ya. Gibran sudah jadi cawapres dari kubu Prabowo yang memang sangat pragmatis. Justru sebaliknya menurut saya, dalam kacamata saya, bukan kubu Prabowo ini akan menjadi panggung bagi Gibran, tapi sebaliknya Prabowo yang ingin memanfaatkan Gibran, poinnya Gibran, ya, kelebihannya Gibran dalam hal pengaruh Jokowi, ya. Ini yang mau dimanfaatkan oleh Prabowo, ya, sehingga dia tidak peduli bahwa karirnya Gibran ini masih sangat muda, ya, masih sangat harus dijaga agar dia terus berkembang dengan baik. Baru nanti saatnya sudah matang baru maju ke pentas nasional. Dia nggak peduli itu. Yang dia peduli adalah kepentingan dia mendulang suara sebanyak-banyaknya. Pragmatisme itu. Nanti kalau misalkan gagal, yang rugikan Gibran dan pihak Pak Jokowi. Apakah dia peduli itu? No, dia tidak peduli itu. Yang penting dia bisa dapat suara sebanyak-banyaknya dan dia mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama di pilpres sebelumnya. Ya kan, tidak berorientasi pada penyelesaian masalah. Jadi menurut saya AHY Jilid 2, ya, Gibran ini adalah AHY Jilid 2, adalah produk dari pengulangan blunder, kesalahan-kesalahan yang salah di masa lalu yang sudah menjadi pelajaran besar bagi AHY. Itu mau diulang oleh Gibran. Silakan rakyat melihat, menganalisa ini secara masing-masing, secara pribadi masing-masing, dan melihat secara garis besar apakah ini wajah politik nasional kita saat ini, ya kan? Kepemimpinan yang instan, ya, hanya pragmatisme, hanya ingin mencari mendulang suara sebanyak-banyaknya, bukan penyelesaian persoalan masalah yang besar. Dan yang terpenting, jangan meremehkan kaum milenial. Mereka juga bisa melihat, bisa menakar mana yang layak, mana yang berpengalaman. Tidak mungkin orang hanya memilih seorang anak muda dengan level anak muda, pemimpin dengan level anak muda tanpa pengalaman. Zaman sudah berubah, ya, semua informasi bisa diakses dengan gampang, sehingga orang bisa melihat. Walaupun pemilih pemula, dia akan melihat siapa yang layak, siapa yang mampu menyelesaikan persoalan negeri ini. Itu dia.